Halo semuanya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai conditional sentence. Nah, conditional sentence itu apa sih? Conditional sentence is based on the word if. There are always two parts to a conditional sentence. One part beginning with if to describe a possible situation, and second part which describe the consequence. Jadi conditional sentence ini terdiri atas if clause dan main clause. We can also invert the two parts of a conditional sentence so that if part comes second. And this especially common in question. Contohnya, what will you do if you miss him so badly? Jadi di sini if clause-nya itu ada di akhir kalimat. Begitu. Nah, di sini ada 4 pembahasan. Tipe dari conditional sentence ini ada 4. Yang pertama type 0, type 1, type 2, dan type 3. Pembahasan yang pertama, kita membahas mengenai type 0. Nah, what type 0 is? Jadi, type 0 ini to talk about permanent truth, such as scientific facts and general habit. Jadi, type 0 ini kurang cocok disebut conditional atau if clause, karena memuat fakta atau bukan pengandaian. Jadi, kalimatnya itu memuat fakta, kayak fakta sains, itu kan benar-benar terjadi gitu kan ya, atau kebiasaan. Contohnya kayak gini. Yang pertama ada if I heat the water it boils. Jadi kalau misalnya aku masak air, ini nanti airnya akan mendidih. Jadi kan itu kan fakta ya, bukan pengandaian. Nah, di sini ada contoh lain, yaitu if it is rain it's wet. Jadi kalau misalnya hujan, nanti ini akan basah. Fakta ya. Jadi dalam contoh ini, dari contoh ini bisa kita analisis kalau misalnya pola kalimat type 0 itu seperti ini. If plus simple present tense, simple present tense. Jadi yang pertama itu if ditambah simple present tense, simple present tense. Nah, pembahasan yang kedua ada type 1. Jadi, type 1 ini the first type of conditional is used to refer to the present or future where the situation is real, and the first type of conditional refers to a possible condition and its probable result. Jadi type 1 ini digunakan untuk possible situation in the present or future. Jadi digunakan situasi yang memungkinkan pada situasi saat ini atau di masa yang akan datang. Jadi nanti ini kalimatnya itu bisa kita simpulkan jadi maybe, perhaps, probably, dan possible. Contohnya kayak ini, if it rains, I will not come to your house. Jadi dapat disimpulkan dari kalimatnya ini, maybe I will not come to your house. Dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan pattern atau pola kalimatnya itu if plus simple present, subject plus will or shall plus bare infinitive atau verb 1. Pembahasan yang selanjutnya di sini ada type 2. Jadi type 2 ini to refer to a time that is now or any time and a situation that is unreal. These sentences are not based on fact. The type 2 conditional is used to refer to a hypothetical condition and its probable result. Jadi type yang kedua digunakan untuk pengandaian yang tidak akan atau tidak mungkin terjadi. Jadi ini tuh unreal or impossible situation in present or future. Jadi contohnya, he will help me if he were here now. Nah, di sini dapat ditandai kalau misalnya di now ini, nah berarti kan dapat disimpulkan kalau misalnya laki-laki ini sedang nggak ada di tempat itu saat ini. Jadi kan situasinya ini unreal atau nggak terjadi. Jadi di sini kalimatnya ini yang di depan itu main clause dan yang di akhir kalimat itu if clause. Jadi bisa dibolak-balik ya posisinya. Nah, jadi dari kalimat ini bisa disimpulkan pola kalimat type 2 itu if plus subject plus verb to or were, subject plus would or should, dan verb 1. Dan pembahasan yang terakhir yaitu type 3. Di sini type 3 itu the third type conditional is used to refer to a time that is in the past and a situation that is contrary to
but they are based on or the opposite of that is expression. The third type conditional is used to refer to an unreal past condition and its probable past result. Jadi type 3 ini menjelaskan mengenai something didn't happen di masa lampau, jadi nggak terjadi di masa lampau gitu loh. Contohnya kayak gini, if I had studied hard, I would have passed it. Jadi kayak gini, pada kenyataannya waktu itu dia itu nggak belajar, jadi dia nggak lolos tes gitu loh. Jadi dari contoh kalimat ini dapat kita simpulkan pola kalimatnya itu seperti ini. If plus past perfect, subject plus would or should plus have plus verb 3 atau Oke. Di sini ada tabel untuk memudahkan kalian dalam membedakan type 0, type 1, type 2 dan type 3. Di sini ada kegunaannya dan pattern setiap kalimatnya. Jadi ini lebih mudah ya untuk kalian membedakan. Nah, karena teori aja nggak cukup, kalian coba tebak. Dari dua pertanyaan ini, jawabannya kira-kira apa ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, maka segitu dulu penjelasan dari aku mengenai conditional sentence. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.